Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Junaidin, merupakan dosen pada program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman dengan latar belakang pendidikan ilmu manajemen. Di program studi S1 Farmasi saya mengampu beberapa mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah pemasaran bahan baku farmasi, terus yang kedua pengantar manajemen teknologi dan informatika farmasi, dan yang ketiga adalah mata kuliah entrepreneurship kefarmasian. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi pada unsur pengajaran. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah sesuai dengan keilmuan, yaitu mata kuliah pemasaran bahan baku farmasi. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa di semester 7. Cakupan mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai profil bahan baku farmasi serta pemasarannya. Mata kuliah ini dilakukan selama 6 bulan atau 1 semester dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan yang di dalamnya mencakup ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Pada absen yang pertama yakni delivery, pada bagian ini penyampaian materinya berupa ceramah disertai dengan diskusi. Saya memberikan penjelasan tentang pemasaran bahan baku farmasi kepada mahasiswa di kelas dengan menggunakan presentasi dalam bentuk PPT, dan setelah penyampaian materi tersebut saya mempersilahkan mahasiswa untuk bertanya secara langsung sehingga terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan kemudian bisa menjadi bahan untuk diskusi bersama. Sedangkan untuk bagian diskusi saya menggunakan sistem PBL, yakni dengan melakukan penugasan terstruktur atau pembagian kelompok. Di sini mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang masing-masing kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Kemudian masing-masing kelompok diberi tema sesuai materi yang diberikan untuk dijadikan bahan diskusi bersama, dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Dalam proses pembelajaran di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, kami di sini dibantu dengan alat Learning Management System atau LMS STAR Unmul yang merupakan sistem aplikasi belajar mengajar yang di dalamnya terdapat menu presensi untuk mahasiswa dan dosen, juga ada menu bank soal dan bank materi. Berikutnya adalah interaction. Pada bagian ini biasanya pada akhir pertemuan saya biasanya memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan atas materi yang telah saya sampaikan, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat daya kritik mahasiswa terhadap materi yang telah saya berikan tadi. Kemudian untuk bagian asesmen, yang pertama saya selalu melakukan evaluasi hasil belajar
per pertemuan atau per topik materi ajar. Di sini saya lakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa di dalam berjalannya proses belajar, apakah mereka paham atau tidak. Nah, itulah tujuannya kenapa saya selalu memberikan evaluasi hasil belajar per pertemuan atau per topik materi ajar. Tujuannya juga adalah untuk memberikan semacam dorongan kepada mahasiswa selalu siap belajar di setiap pertemuan, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang secara mendadak dari dosen, mahasiswa mampu untuk mengetahuinya. Berikutnya adalah evaluasi hasil belajar di tengah semester. Ini dilakukan ketika materi-materi sudah disampaikan selama di pertengahan pertemuan atau pertengahan semester, sehingga untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi hasil belajar akhir semester. Untuk bagian penilaian sesuai dengan kesepakatan di awal, yakni saya memberikan bahwa penilaian berupa persentase penilaian adalah tugas 20%, afektif 10%, UTS 30%, UAS 40%, sehingga semuanya berjumlah 1%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah pemasaran bahan baku dan produk farmasi. Berikut ini adalah cuplikan micro teaching mata kuliah pemasaran bahan baku dan produk farmasi dengan materi pembahasan analisis pemasaran bahan baku farmasi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Oke, selesai. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah manajemen pemasaran yang terkait dengan pemasaran produk farmasi. Ya, kalau kemarin atau beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya tentang apa itu pemasaran produk farmasi, tapi sudah diantarkan materi mengenai bahan baku farmasi. Tentu kalian sudah pada paham semua apa bahan baku itu, mulai dari di mana diperoleh, cara memperolehnya, dan bagaimana pengolahannya. Tentu kalian sudah diberi oleh dosen sebelumnya. Nah, tetapi pada kali ini saya coba menyampaikan tentang bagaimana pemasarannya, kan begitu ya. Nah, kan farmasi itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, hilirnya adalah terkait dengan pemasaran bahan baku. Oke, berbicara dengan bahan baku, kira-kira siapa yang membutuhkan bahan baku itu? Kan begitu ya? Ya. Bahan baku tentu ada pasarnya, ya kan? Siapa pasarnya? Adalah para industri ya. Industri yang membutuhkan bahan baku. Kalau industri farmasi ya tentu terkait dengan bahan baku farmasi. Industri otomotif juga terkait dengan otomotif. Jadi beda industri, beda juga bahan bakunya. Baik, kita mulai. Kenapa perlu analisis pemasaran bahan baku? Ya, apa sebenarnya yang akan dianalisis? Ya, gitu kan? Kok harus dianalisis? Ya, memang harus dianalisis, kan begitu ya? Ya, terkait apa? Ya, terkait kualitasnya, terkait ketersediaannya, terus bagaimana proses pengirimannya, kan begitu, sehingga sampailah kepada industri untuk memperlancar namanya proses produksi, kan begitu ya? Ya, mari kita mulai
apa sih pengertian dari analisis bahan baku itu? Ya, analisis pemasaran bahan baku itu adalah merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi pasar. Artinya apa? Bagaimana di pasar ada tidak bahan bakunya yang tersedia, kan begitu. Industri mau melaksanakan produksi, tiba-tiba bahan bakunya kurang. Tentu jadi menghambat enggak? Menghambat. Kemudian permintaan. Bahan baku juga tergantung dengan permintaan. Jika permintaan banyak, jika produksi banyak, maka permintaan akan bahan baku tentu akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Jika produksi kurang, tentu akan kurang juga permintaan akan bahan baku. Kemudian penawaran. Nah, penawaran ini terkait dengan harga. Ya, berapa harga yang ditawarkan oleh supplier kepada industri. Nah, tentu di sini berbicara harga tentu saling bersaing antara satu dan lain pada supplier ya. Nah, analisis ini penting untuk memastikan tadi ketersediaan bahan baku. Tentu yang berkualitas dan kompetitif. Berkualitas artinya sesuai dengan standar. Ya, farmasi bahan baku punya standar enggak? Punya. Kalau tidak sesuai standar, berarti bahan tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai bahan baku untuk diproduksi lebih lanjut. Kemudian terkait juga dengan harga yang kompetitif. Ini sudah pasti, ya kan? Kalau harganya dibeli mahal, ini kan mikir juga nih. Jangan-jangan kalau kita beli mahal, bisa enggak mendatangkan keuntungan? Kan begitu. Nah, inilah mengapa kita perlu melakukan analisis pemasaran bahan baku. Sebagai contoh, sebuah farmasi perlu menganalisis pasokan bahan aktif, ya kan? Nah, harus selalu tersedia. Ya, kalau tidak tersedia, ini juga akan mengganggu proses apa? Proses produksi. Dan seperti saya katakan tadi, ya, jangan-jangan butuh 1 ton 1 bulan ini ternyata kurang gitu. Akhirnya produksinya terganggu. Kemudian kedua, masuk ke topik ini adalah tentang tujuan analisis bahan baku. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi sumber pasokan. Kita harus mengetahui pemasok yang ada, ya, lokasi mereka. Artinya lokasi supplier di daerah mana. Kita harus tahu. Kalau kita sudah tahu daerahnya, kan kita bisa memberikan bahwa itu berkualitas atau tidak. Kita tahu sumbernya, jangan-jangan sumbernya ini tidak jelas ini. Makanya dalam perusahaan itu ada namanya pengepul ya. Ya, seorang apa namanya supplier dia sebagai pengepul, sehingga ketika diserahkan kepada industri sudah tahu bahwa oh, bahan baku dari perusahaan ini, dari CV ini. Itu merupakan sumbernya, jelas ya. Ya, kan bahan baku ini banyak masyarakat memproduksi kan? Ya. Semua orang memproduksi, tetapi harus ada perusahaan yang menampung untuk bisa mensuplai, tentu sudah memiliki standar yang telah ditetapkan. Nah, ini terkait dengan rantai pasok, ya. Misalnya ketidakpastian politik, ini juga berpengaruh. Ya, seperti kemarin keraton, ya kan, itu ada regulasi yang mengatakan tidak boleh. Padahal sebenarnya petani sudah pada tanam tuh mau memproduksi bahan bakunya, karena ada larangan, jadi apa? Galau. Apa yang terjadi? Ditebangi semua. Tapi sekarang ada regulasi baru muncul. Ternyata sudah dibolehkan. Nah, sekarang mulai ramai lagi kan begitu. Jadi kondisi politik juga mempengaruhi. Ya, salah satu contoh yang baru saja terjadi adalah perang Iran dan Israel. Ketika Iran diserang oleh Amerika, dia mengeluarkan satu ancaman. Saya akan menutup Selat Hormuz. Ini jadi masalah bagi dunia industri. Karena pasokan bahan bakar yang ada di Timur Tengah yang akan disalurkan ke Eropa itu menjadi terhambat. Ketika terhambat, maka terjadi ongkos produksi meningkat. Ongkos produksi meningkat berpengaruh terhadap harga barang. Ini jadi masalah. Nah, makanya itu dihentikan, bahwa tidak usah lagi berperang. Kalau berperang, semua dunia industri akan kolap, ya kan? Karena apa? Bahan bakunya nggak ada. Bahan baku ada, tapi kalau bahan bakarnya juga tidak ada,
Kan merepotkan kan? Kan begitu. Jadi risiko juga perlu dipertimbangkan. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah kita menganalisis bahan baku. Pertama adalah pengumpulan data. Ya, kita di sini kita menggunakan survei dan laporan industri dalam mengumumkan data tentang harga dan kualitas bahan. Ya, tentu setiap industri itu mereka mempunyai data. Ya, kita juga sebagai supplier juga punya data. Dari sekian banyaknya industri yang kita supply bahan baku, tentu kita punya data kan, bahwa industri A, industri B, industri C berapa mereka minta di dalam satu periode. Nah, tinggal kita lihat mana yang banyak permintaannya, kemudian stok kita masih banyak, itu kemungkinan kita menjadikan sebuah skala apa? Skala prioritas, ya kan? Ya. Kemudian evaluasi pemasok. Pemasok harus dievaluasi terkait dengan apa? Misalnya di sini beberapa pemasok pipa PVC berdasarkan kriteria dan reputasi. Artinya apa? Pemasok itu harus dinilai apakah dia punya reputasi yang baik enggak di dalam memberikan suplai bahan baku. Ya. Apakah dia bisa dipercaya? Misalnya ketepatan dia di dalam pengiriman bahan baku. Ini kita harus lihat kemudian kapasitas produksinya. Ya, jangan-jangan kita sebagai industri mengharapkan ke satu supplier, ternyata supplier tidak sanggup memenuhi permintaan. Ini juga harus ada namanya evaluasi. Kemudian, nah ini proses permintaan. Kita harus melihat data, ya. Tadi sudah saya dikatakan di awal bahwa baik supplier maupun industri itu masing-masing memiliki data. Ya kan, sehingga apa, industri juga tidak sembarang di dalam memesan bahan baku. Juga kita sebagai supplier juga tidak juga asal membeli bahan baku yang sebanyak-banyaknya. Nah, kita harus melihat proses permintaan, ya, di mana yang yang banyak meminta dan yang kurang meminta, sehingga dari sinilah kita bisa mengetahui, oh, kalau banyak minta berarti harus banyak mengumpulkan bahan. Atau di industri juga seperti itu. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemesanan bahan baku, ketersediaan tadi ya, itu harus selalu tersedia, tidak boleh kurang. Karena kurang juga ini berbahaya. Ya. Kemudian kualitas tadi, ya, misalnya industri makan harus memastikan bahan baku seperti sayur memenuhi standar. Ya. Jadi apalagi kita di farmasi semua harus sebuah standar ya. Ya, makanan, minuman, obat, ya, dan lain sebagainya itu harus memenuhi standar. Kalau tidak memenuhi standar, apa yang terjadi? Berakibat apa? Kalau makan tidak memenuhi standar, apa yang terjadi? Ada bisa jawab? Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi kalau tidak sesuai standar? Apa? Berbahaya untuk konsumen. Ya, ternyata bahan bakunya sudah kadaluarsa, gimana? Berbahaya enggak? Ya, berbahaya. Ini adalah untuk menjaga keselamatan konsumen. Kemudian, nah ini harus manajemen risiko. Kita harus identifikasi ya. Mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi pasokan bahan baku. Ya, seperti harga, regulasi, dan gangguan pasokan. Kemudian di sini saya contohkan risiko terkait dengan ketidakpastian politik negara. Nah, ini kebijakan ya. Kemudian strategi mitigasi adalah mengembangkan rencana untuk mengurangi dampak risiko. Ya. Mengurangi dampak risiko, ya ini sudah tergantung dari perusahaan masing-masing apa yang mau diambil. Sini, kalau di sini saya contohkan melakukan diversifikasi pemasok bahan aktif dari berbagai negara untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber. Jadi makanya kalau kita sebagai bekerja di industri, jangan hanya satu sumber kita untuk suplai bahan baku kita, tapi kita mencari dari berbagai macam sumber. Misalnya kita di Kalimantan Timur punya industri, ya, industri apa kan misalnya gitu, mungkin obat ya, obat bahan alam misalnya. Kalau di sini kurang, itu kita harus mencari ke tempat lain, mungkin di Kalbar, di Kalteng, atau bahkan beberapa wilayah di Indonesia. Sehingga
produksi kita tetap berjalan. Kemudian etika dan tanggung jawab. Nah, ini juga kita harus perlu perhatikan ya, etika dan tanggung jawab. Memastikan bahwa bahan baku yang diperoleh dari sumber bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Artinya, jangan sampai kita menjadi yang mendukung terhadap kerusakan lingkungan. Ya kan? Babas sana, babas sini kan begitu. Nah, kita harus ramah akan lingkungan. Kenapa? Akan berdampak kepada kita sendiri kan? Ya sekarang coba kita lihat. Banjir di mana-mana kan gitu. Itu ada dampak kerusakan dari lingkungan. Jadi sebagai industri yang baik, ya juga harus melihat juga bahwa suppliernya itu tidak jangan sampai dia tuh melakukan eksplorasi bahan alam tumbuhan yang nantinya berdampak pada lingkungan. Ya, kalau kita ikut di situ berarti kita juga ikut dalam kerusakan lingkungan, begitu ya. Di sini saya contohkan perusahaan farmasi menerapkan kebijakan untuk menghindari penggunaan bahan baku yang berasal dari praktik yang merusak lingkungan, seperti bahan dari hutan yang tidak dikelola dengan baik. Ya. Sekarang apa itu? Misalnya tumbuhan obat kan, banyak tumbuh di mana-mana dia. Tapi kalau kita habisin kan gimana? Ya, bagaimana dengan kelangsungan kan? Makanya biasanya dia ada kita melakukan penanaman ulang kan. Nah, kalau di lingkungan namanya rehabilitasi, ya kan? Kalau untuk bahan baku kita harus melakukan pembibitan kan gitu, supaya itu selalu tersedia. Contoh praktik terbaik mengutamakan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengadaan bahan baku. Ya ini, makanya ada regulasi ya yang mengatur kan. Tidak semua bahan yang alami kita eksplorasi semua tanpa memperhatikan regulasi yang ada. Ya, ini namanya Tuhan juga melarang kan? Kan di Al-Quran itu Tuhan melarang juga, tidak boleh kita merusak lingkungan. Harus kita juga memperhatikan keseimbangan alam sehingga terjadi keseimbangan dalam hidup. Ya, harus mengatakan kerusakan itu timbul akibat ulah tangan manusia sendiri. Ya, sudah jelas itu. Jadi kita harus juga mempertimbangkan itu. Kemudian tren dan inovasi dalam pemasaran bahan baku. Ya, ini kita harus ada teknologi baru. Contoh di sini transformasi menggunakan analitik prediktif untuk merencanakan pengadaan bahan baku aktif berdasarkan tren permintaan pasar. Kemudian ada mencari juga alternatif lain. Ya. Oke, contoh kasus ini. Industri farmasi, studi kasus tentang vaksin. Ya. Masalah keterbatasan pasif pasokan sel kultur produksi vaksin. Solusinya adalah diversifikasi sumber bahan baku dan peningkatan kapasitas produksi dengan pemasaran alternatif untuk memastikan kontinuitas pemasokan. Kemudian kasus yang lain lagi di industri adalah studi kasus tentang obat generik. Nah, masalah yang dihadapi adalah peningkatan permintaan untuk bahan aktif generik seiring dengan berakhirnya obat paten. Solusinya adalah perusahaan farmasi melakukan analisis pasar untuk menemukan pemasok dengan harga kompetitif. Kan kalau sudah generik sudah umum ya, jadi banyak permintaan, ya kan? Sehingga terjadi persaingan harga. Disinilah yang perlunya regulasi yang harus diatur, sehingga semuanya bisa terakomodir. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan bahan aktif. Masalah adalah fluktuasi harga bahan aktif akibat regulasi baru dari negara pemasok. Ini menjadi sumber masalah. Sehingga solusinya adalah perusahaan farmasi melakukan hedging terhadap kontrak. Artinya di sini, hedging dimaksud adalah dia sudah beli banyak memang, ya kan? Dia sudah memasuk harga bahan yang banyak. Sehingga ketika terjadi perubahan harga, dia masih punya stok ya yang aman dia. Karena ketika tidak lakukan hedging, dia dapat harga yang baru kan lebih mahal kan? Nah, itu yang dimaksud dengan resiko tadi. Kesimpulan adalah analisis pemasaran bahan baku adalah alat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi dalam pengadaan bahan baku. Dengan memahami pasar, perusahaan dapat mengambil keputusan lebih baik dan mengurangi risiko. Ya, perusahaan harus bisa memahami pasar, artinya memahami konsumennya, memahami volume permintaannya,
ya, memahami ketersediaannya sehingga mudah di dalam mengambil keputusan di dalam mengurangi risiko. Kemudian lakukan analisis secara berkala untuk mengikuti perubahan pasar, kemudian pertimbangkan penggunaan teknologi analisis data untuk meningkatkan akurasi proyeksi. Terakhir adalah jalin kemitraan yang strategis dengan pemasok untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Thank you. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Mengapa kita tetap melakukan analisis terhadap pemasaran bahan baku sedangkan jelas permintaan akan bahan baku di suatu industri itu tetap stabil? Iya. Kalau berbicara pemasaran bahan baku, karena yang disebut stabil tadi artinya kita sebagai supplier selalu memenuhi kan? Memenuhi. Tetapi kita tidak tahu sebagai itu kita harus melakukan evaluasi, analisis tadi kan, apakah dia masih bisa secara terus-menerus memenuhi permintaan kita apa enggak? Ya kan? Tapi industri punya kebijakan sendiri untuk memeriksa ulang, benar enggak? Ya kan? Jangan sampai ini tidak sesuai standar, tentu akan berpengaruh terhadap hasil produksi. Ya. Kualitas menurun. Ketika produksi menurun kan berbahaya bagi industri kan. Apa? Akan kehilangan kepercayaan. Makanya itu tadi pemasok juga harus kita analisis bahan baku tes kualitasnya ya seperti apa dan juga kemampuan bagaimana apakah dia masih bisa konsisten di dalam memberikan pemasokan. Begitu. Masih cukup? Masih ada lagi? Oke, silakan. Bertanya Pak, Ya. dari penjelasan Bapak tadi ada disebutkan bahwa dalam pemasaran bahan baku itu kita sebagai pemilik industri itu harus melakukan evaluasi terhadap pemasok bahan baku. Seberapa pentingkah evaluasi terhadap pemasok itu perlu dilakukan? Ya penting. Ya kita harus kembali lagi menelusuri si pemasok tadi kan. Nah, termasuk kita harus juga perlu menelusuri walaupun kita datang ke sana kan. Bagaimana dia melakukan proses pengolahan bahan baku. Ya. Misalnya kita lihat mesin-mesin yang digunakan bagus nggak? Sesuai dengan sesuai dengan standar nggak? Kan begitu kan? Bahan baku kan tidak langsung diberikan, tapi melalui proses pengolahan. Jangan-jangan yang datang tadi diambil dari sembarangan tempat. Kemudian di situ mesin yang untuk mengolah bahan baku tadi tidak higienis atau tidak sesuai standar yang diharapkan. Kan biasanya itu kan ada ya. Standar mesin itu kan biasanya di audit misalnya atau diperiksa ya oleh pihak tertentu misalnya untuk kamu jual barang ini, kamu produksi ini, saya periksa mesin kamu bagaimana. Misalnya dalam layoutnya ya, supply chain-nya kalau dalam bahasa ekonomi supply chain itu. Sehingga itu harus tetap kita terus penting harus dilakukan evaluasi untuk tadi kita tetap menjaga namanya kualitas karena kualitas adalah nomor satu. Semua konsumen dimanapun di dunia itu sangat memperhatikan yang namanya kualitas, termasuk Anda kalau beli barang bagus enggak ya berkualitas tentu akan pasti melihat kan dari mana kan ada juga konsumen yang beli barang itu ini dari mana kan begitu kan. Nah ini dari perusahaan ini pasti kualitasnya bagus ya sehingga kita melakukan pemilihan. Tetapi kalau di dalam hal industri kita tetap melakukan evaluasi karena bergantung dengan kualitas tadi dengan standarisasi yang sudah ditetapkan. Kita tidak boleh melanggar itu karena apabila itu kita abaikan maka yang terjadi adalah kerugian kita sendiri. Demikian. Oke. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pertemuan pada hari ini saya cukup sampai di sini. Bahwa saya di sini adalah bukan mengajari saudara Anda semua, tapi di sini saya membersamai kalian semua untuk belajar bersama tentang analisis pemasaran bahan baku farmasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.